Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berjumpa kembali, berkumpul untuk bersama-sama kita mengkaji ilmu syariah yang mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan keberkahan dunia sampai akhirat, dan insyaallah ketika dipanggil nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang saya sampaikan, insyaallah setiap ta'limnya kita akan bahas soal puasa dan semua yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yang mudah-mudahan puasa kita semua diberikan sehat wal afiat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sampaikan pada pembahasan terakhir, yaitu sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana sabda ini yang berbunyi wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wasiyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Junnah, perisai, penghalang antara kita dengan api neraka jahanam. Jadi orang yang rajin puasa, insya Allah semakin kuat perisainya, semakin kuat penghalangnya, sehingga Allah akan jauhkan dia dari siksa api neraka. Wasiyamu junnatun, puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila di antara kalian pada harinya dia berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata dusta atau berkata kotor. Sama juga kata yarfuth itu apa? Bisa diartikan dusta maupun kotor, atau bahasa-bahasa yang tidak layak. Seperti bahasa-bahasa yang mungkin biasa diungkapkan oleh orang-orang di luar Ramadan dengan bahasa-bahasa mungkin bahasa jelek, bahasa-bahasa naudzubillah min dzalik yang berbau porno dan lain sebagainya. Jauhkan. Apakah setelah Ramadan boleh berkata? Enggak, haram tetap. Cuman kenapa di sini Nabi ngingetin jangan berkata kotor maupun dusta? Karena di sini kita akan di samping dosa besar akan kehilangan pahala yang besar. Ramadan itu beda dengan apa? Dengan bulan yang lain. Ramadan sia-sia, akan sia-sia seumur hidup kita. Maka di situ diingetin sama Nabi, jangan berkata yang kotor maupun dusta. Wala yaskhab, dan jangan berkata, jangan emosi, jangan marah, jangan ngikutin hawa nafsu. Fa in sabahu ahadun, apabila dicaci maki oleh seseorang, au qatalahu, atau mengajak dia berkelahi, falyaqul, maka hendaknya dia berkata inni shaim. Jadi diajak berantem, dikata-katain, jangan jawab. Bilang inni shaim. Di sini ulama emang beda-beda. Ada yang bilang inni shaim itu diungkapkan secara langsung. Ketika dibikin emosi, kita ngomong sama orang saya puasa. Ada juga ulama bilang dia nggak ngungkapin secara langsung, tapi ngomong dalam hati. Supaya dia nggak emosi, dia ngomong saya lagi puasa nih, dalam hatinya. Sehingga dia nggak ngikutin hawa nafsunya. Ada dua pendapat antara ulama. Cuman nggak sedikit ulama condong ke pendapat yang pertama tadi. Dia langsung ngungkapin ke orang yang ngajak dia ribut, saya sedang puasa. Biar dia berhenti dan kita nggak kepancing emosinya, sehingga kehilangan pahala yang luar biasa yang Allah sembunyikan pada bulan Ramadan. Ini terakhir kita sampaikan. Dan dikatakan di sini, walladzi nafsi biyadih la khalu fammis shaim atyabu indallah min rihil misik. Walladzi nafsi biyadih, itu sumpah. Ya, kata-kata bahasa Arab itu lebih banyak majaz. Tahu majaz? Kalau bahasa kita istilah. Ya, makanya Allah dalam Al-Quran lebih banyak pakai istilah. Cuman sama saudara kita kalangan Wahabi Salafi, mereka nafsirin Quran secara tekstual. Padahal bahasa Arab itu dikenal oleh semua ahli bahasa Arab. Bahasa Arab itu istilah semuanya. Ungkapannya apa, maksudnya apa. Nah itu bahasa Arab tuh. Seperti ini, walladzi nafsi biyadih. Demi apa? Zat yang apa? Yang nyawaku berada di genggamannya. Artinya Nabi bilang demi Allah.
cuman pakai bahasa lain. Seperti ketika kita baca Al-Quran, Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Sesungguhnya kedua tangan Allah itu terbuka. Gak bisa diartikan Allah punya tangan dua, dibuka. Ama kalangan Wahabi Salafi ditafsirin begitu, udah tekstual. Sedangkan semua ahli bahasa sepakat bahasa Arab itu banyak istilahnya. Ya, seperti penguasa kalau lagi menjabat itu kan disebut apa ya? Duduk di atas apa? Dia apa ya? Duduk di atas, kalau bahasa Arab ya, di atas arsy kekuasaan. Arsy itu maksudnya apa? Kedudukan. Cuma mereka mengartikan memang Allah di arsy lagi duduk. Nah, itu bahayanya kalau kita mengartikan bahasa Arab dengan apa? Tekstualnya. Maka itulah subhanallah, bahasa yang luar biasa yang nggak bisa dikotak-atik adalah bahasa Arab. Maka itu dipakai atau diikrarkan oleh Allah sebagai bahasa terbaik untuk firman Allah terlahir. Firman Allah terlahir itu adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian dikatakan la khalufam misaim. Sungguh khaluf, artinya khuluf apa? Mulut. Aroma. La khalufam misaim. Aroma mulut yang orang sedang berpuasa. Atyabu indallah. Atyabu, lebih wangi, lebih bagus. Indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Min rihil misik, daripada aroma kesturi. Makanya kita nggak usah tuh iklan-iklan macam-macam menjelang Ramadan. Nanti pakai ini, ada pasta gigi ini, ada kumur-kumur ini, sepanjang hari aroma mulut apa? Wangi. Lah, emang kalau orang puasa pasti bau. Kan nggak ada makanan yang masuk ke lambung. Logikanya dari situ apa? Muncul uap ya? Uap dari dalam lambung yang bikin apa? Mulut berbau. Lah, wajar. Mau pakai macam-macam dihilangin, sedangkan itu di sisi Allah lebih wangi daripada kesturi. Kenapa bisa lebih wangi? Karena kita begitu kita lakukan karena Allah SWT. Kalau bukan Allah perintahin, nggak ada orang mau mulutnya bau, nggak ada. Pasti selalu jaga jaga bau mulutnya. Cuman karena perintah Allah, Allah akan ganti di hari kiamat, mulut dia akan lebih wangi daripada kesturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lisaimi farhatan. Orang yang sedang puasa akan Allah berikan dua kebahagiaan, kata Nabi. Ini hadis sahih ya, dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, kedua-duanya akan membuat dia gembira. Yang pertama, idza aftara fariha, ketika dia buka puasa dia gembira. Kita puasa seharian, begitu azan maghrib, waduh, ngelihat minuman dingin tuh udah kayak ngelihat surga. Padahal belum pernah masuk surga ya. Bahasa orang sekarang kan kayak di surga. Kapan lo ke surga? Bahasanya itu saking gembiranya ketika buka puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Yang kedua, wa idza, apabila laqiya, dia berjumpa. Apabila dia berjumpa rabbahu, dengan Tuhannya, maksudnya hari kiamat, fariha bisaumihi, maka dia akan gembira tentang apa? Akan puasanya. Kenapa? Allah kan bilang puasa itu satu-satunya ibadah yang aku sembunyikan pahalanya di hari kiamat. Begitu dia puasa bagus lillahi ta'ala, di hari kiamat Allah tunjukin pahala puasanya. Nih pahala puasa lo. Kaget, gembiranya luar biasa. Gembira ketika buka puasa, begitu masuk maghrib, dan gembira ketika terjadinya hari kiamat, Allah tunjukkan kepadanya pahala yang Allah janjikan. Itu dia akan gembira yang nggak bisa dinilai kegembiraan itu. Maka disitulah jangan pernah kita sia-siain Ramadan, jangan disia-siain hanya malas-malesan, dari mulai bangun sahur, tidur, siang tidur, sore tidur, begitu jam 5 sore harus semangat. Ngalir tahajud, semangat luar biasa. Seharian tidur. Sholat asar qadha, zuhur qadha, buat apa lu puasa begini? Tidur biar nggak berasa lapar. Lah emang harus berasa lapar. Namanya puasa itu disuruh kita emang ngerasain perihnya perut walaupun hitungan jam. Biar kita memikirkan orang di luar sana ada yang banyak yang mereka sampai mati kelaparan. Nggak sedikit saudara kita yang muslim. Khususnya di Somalia lah kita lihat. Kalau Gaza ini kan karena perang ya.
Somalia itu walaupun gak ada kegaduhan seperti Gaza, mereka apa? Kelaparan dan anak-anak kecil tuh kegeletak di jalan mati. Lapar. Gak ada yang masuk ke mulutnya. Padahal mereka muslimin. Emang kita pernah dengar dari Habib Umar, kenapa tuh negara sampai begitu? Padahal Somalia itu kan termasuk negara berada. Dia kan kekayaan alamnya ada. Apalagi buat wisata. Wisata alam seperti safari kan Somalia sama kayak Afrika. Dia kan masih banyak binatang liar. Jadi buat pemasukan negara tuh gede sebenarnya dari situ. Cuman kenapa sampai begitu? Habib Umar bilang karena mereka mengabaikan syariat Allah. Jadi mengatasnamakan agama bikin kerusakan. Akhirnya kan sono ada kelompok ekstrim yang nggak ngikut mereka bunuh, nggak ngikut mereka sembelih, nggak ngikut mereka perkosa atas nama agama. Makanya Allah kasih mereka musibah. Musibahnya apa? Ditarik keberkahan. Karena mereka menyalahgunakan syariat Islam. Nah, itu. Bukan Allah kejam sama orang Islam. Cuman orang Islamnya nggak sadar diri. Nah, kalau mereka apa? Amanu wa taqwa, apa kata Allah? Kalau mereka beriman dan bertakwa, kami akan turunkan rizki dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah kan? Kenapa sekarang begitu di negara-negara Islam? Karena ada masalah di mereka. Kalau yang di Palestina, emang ini sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Emang Palestina akan begitu. Dan orang Palestina itu disebut dengan orang Syam. Palestina, Syria, Lebanon, perbatasan Jordania itu Syam. Dan Nabi bilang sebaik-baik manusia itu orang Syam. Berarti orang Palestina termasuk. Mereka berguguran ketika mereka lagi diperangi begini nih di Gaza tuh semuanya di surga. Tapi sisi lain orang Islam boleh diam, nggak boleh diam, haram. Minimal tunjukin apa yang kita bisa lakuin. Yang bilang yang terjadi di Palestina itu masalah politik, nggak ada urusan dengan kita, mereka itu nggak pantas disebut Muslim. Karena kata Nabi apa? Man lam yahtam bi umurul muslimin falaysa minhum. Orang yang nggak mikirin keadaan saudara yang Muslim, dia tidak termasuk orang Islam. Karena ada kelompok Islam di negara kita, bahkan negara luar, ngaku paling sunnah. Tapi ketika ngomongin Palestina, oh itu urusan politik, kita nggak ikut campur, itu politik dalam negeri. Gila, politik dalam negeri. Anak-anak kecil dibom sampai kubur-kubur, ketemu berapa hari. Luar biasa ini. Hatta seandainya orang Palestina bukan orang Islam. Seandainya orang Palestina bukan orang Islam, orang Kristen. Lah kita harus ikut marah. Nggak boleh pembantaian terhadap manusia yang nggak bersalah. Nggak boleh sama sekali. Kan Nabi aja begitu kan. Ketika perang, orang kafir siapin pasukan, Nabi masih ngasih rambu-rambu ke sahabat. Jangan bunuh anak kecil. Jangan sakitin perempuan. Jangan bunuh orang tua. Jangan ngerusak tanaman. Lah perang bawa kuda, bawa ontak, harus ngeliatin tanaman tuh ada yang diinjak nggak? Bayangin itu. Itu ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ harus kita memperhatikan keadaan umat Islam. Salah satu caranya yaitu dengan puasa, dengan ngosongin perut. Wa yaqul al-Qur'an rabbi mana'tahu al-nawm bil-laili fashafi'ni fihi fayashfa'anu lahu. Nah, dikatakan di sini yaqulu siyam. Dalam hadis nih, ada hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dikatakan Rasul bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah. Ingat, kata Nabi as-siyam, puasa secara keseluruhan, khususnya puasa Ramadan. Wal Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Kedua-duanya kata Nabi apa? Yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Itu jangan pikir cuma syafaat Rasul, itu syafaat terbaik buat kita, itu yang kita pikirin. Gak ada syafaat lebih bagus dari syafaat Nabi. Tapi ada yang memberikan syafaat juga. Apa itu? Ka'bah ngasih syafaat. Ya kan? Apalagi? Malaikat yang ngasih syafaat ada. Jangan dipikir gak ada. Termasuk puasa dan Al-Quran ngasih syafaat. Bagi siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, wa yaqul al-Qur'an yaqul as-siyam, maka puasa akan berkata di hari kiamat, Rabbi mana'tahu at-ta'am wa syarab wa syahawat fasyafi'ni fi. Ketika kita ahli puasa, begitu mau dihisab, puasa datang kepada Allah. Dengan bentuk apa hanya Allah yang tahu, enggak dijelasin di sini sama Nabi. Puasa berkata, ya Allah, kamu pernah mengelarang dia untuk makan dan minum mengikutin hawa nafsunya. Dan dia mampu, enggak makan, enggak minum, hawa nafsu pun kagak diikutin.
maka berikan aku izin untuk memberikan syafaat. Puasa ngomong gitu. Ya Allah, kamu nyuruh dia tidak makan, tidak minum, ngikutin syahwat, nggak boleh. Dan dia lakuin. Maka pada hari ini, kasih saya kesempatan, kasih syafaat buat dia. Fayaqul, fasyafi'ni fi. Wa yaqul al-Quran. Kemudian Al-Quran datang. Kalau dia ahli Quran juga, sering baca Quran. Dibaca, diamalin. Bukan dibaca cuma ngedongeng. Ya zaman sekarang kan banyak. Orang baca Quran, ngamalin kagak. Bacaannya merdu, tapi kelakuan hidupnya jauh daripada Al-Quran. Wa yaqul Al-Quran berkata, Rabbi mana'atahun naum bil-lail. Ya Allah, kamu membuatnya tidak tidur pada malam hari karena baca Quran. Baca Quran memang kapan aja, cuman malam hari, tengah malam itu sebaik-baiknya baca Quran. Wa Qur'anul fajr, inna Qur'anul fajr kana apa? Kana mashhuda, kata Allah. Wa Qur'anul fajr, Quran yang dibaca pada waktu fajar. Sesungguhnya Quran yang dibaca pada waktu fajar apa? Disaksikan khusus oleh malaikat. Maksudnya tengah malam. Itu paling bagus baca Quran tengah malam, menjelang subuh. Karena kan saya bilang, ada hadis bilang, kata Nabi, ketika menjelang subuh, itu malaikat apa ya? Yatafaqadun anil ard. Malaikat rahmat, mereka keliling bumi ngeliatin rumah dari langit. Ketika mereka menjumpai rumah bercahaya, didatengin. Itu rumah bercahaya kayak apa? Kata Nabi, rumah yang sedang dibacakan Al-Quran. Di tengah malam, malaikat ngeliatnya bercahaya, walaupun lampunya mati. Beda sama kita. Kita tahu rumah orang tuh perang apa kagak gara-gara lampu ya. Malaikat nggak ngeliat lampu. Yang dilihat cahaya nur iman. Ketika lagi baca Quran tuh cahaya keluar, malaikat langsung datang. Sehingga tuh rumah apa? Dipenuhi dengan rahmat, kata Nabi. Nah, itu luar biasa. Makanya kata Al-Quran, maka ya Rabbi man'atahul naum bil lail. Ya Allah, kamu membuatnya tidak tidur pada malam hari karena membaca dan mentadabbur Al-Quran. Fasyafi'ni, maka berikan aku kesempatan memberikan syafaat. Fayashfa'anu fihi, maka kedua-duanya diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Maka jangan sepelehin puasa dan jangan sepelehin Al-Quran. Dua-duanya kita lakuin di bulan Ramadan. Ya. Kemudian wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qultu ya Rasulullah murni bi amrin yanfa'ani Allah bihi. Qala 'alaika bisiyam fa innahu la mithla lahu. Dalam hadis lain riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Hakim sebagai hadis sahih dari Abi Umamah. Abi Umamah ini berkata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni, perintahkan aku bi amrin, dengan sebuah perintah, yanfa'ani Allah bihi, yang akan membuat aku dapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala." Ya Rasulullah, minta suatu perintah nih, kalau gue lakuin apa? Dapat anugerah, manfaat, balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi? Qala 'alaika bisiyam. Kata Nabi, maka kerjakanlah puasa. Fa innahu la mithla lahu, karena puasa tidak ada tandingannya. Di sisi Allah, puasa tidak ada tandingannya. Pahala atau ibadah yang paling Allah sukai puasa. Tapi amal perbuatan hamba yang pertama Allah tanya adalah sholat. Beda itu. Yang ditanya secara individu, sholat. Cuman yang Allah suka dari kita, ibadah adalah puasa. Kenapa? Karena yang tahu cuman Allah kalau puasa. Sholat kan kita tahu. Kita seandainya punya teman satu tempat, satu kantor kontrakan, atau satu kerjaan, dia sholat nggak sholat kelihatan. Di kapan ngambil wudhu, kapan dia sholat. Dia ngaku gue udah sholat, dari tadi lu di situ, kapan lu sholat lo? Kan kelihatan ya. Cuman kalau puasa bisa pura-pura. Dia ke warung, ke warteg, dia makan, minum es teh manis banyak, balik lagi ke rumah, pura-pura lemes banget lu. Iya nih gue puasa nih, kalau udah kenyang. Yang tahu cuma Allah tuh puasa. Makanya satu-satunya ibadah yang paling Allah sukai adalah puasa. Makanya Nabi begitu. Apa amalan yang bisa membuat saya dapat manfaat dan anugerah dari Allah dan balasan yang luar biasa dari Allah? Kata Nabi, puasa. Karena sesungguhnya puasa tidak ada tandingannya. Tuh, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan puasa, banyak luar biasa. Di antara di sini ada hadis juga yang berbunyi dari Imam Ibnu Majah, likulli syai'in zakah wa zakatul jasadi shaum. Ya, hadis Nabi juga riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi, likulli syai'in zakah. Setiap sesuatu itu ada cara untuk mensucikannya. Nyuciin apa? Nyuciin apa? Nyuciin kita punya, bersihin kita punya harta dengan cara apa? Zakat, sedekah rajin, itu kan bersihin apa? Harta. Bersihin badan ya mandi. Segala sesuatu itu ada cara untuk apa? Mensucikannya. Wa zakatul jasadi, dan cara mensucikan jasad dari dosa yaitu as-shaum, puasa. Puasa tuh dari kepala sampai kaki dosa luntur. Karena sebadan ngikut puasa kan. Kalau kita nggak makan nggak minum, mata nggak dapat apa? Asupan. Otak kita juga kurang asupan. Badan kita semua ikut-ikutan. Semua dari kepala sampai kaki. Maka kata Nabi, itu cara terbaik mensucikan apa? Jasad dari dosa. Itu puasa. Wasiyam nisfus sabri. Dan puasa adalah separuh daripada sabar. Sabar itu tingkatan terbaik. Dan orang kalau sudah punya sifat sabar, itu orang yang paling dekat dengan Allah. Sulit orang sabar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala nggak sekali atau dua kali dalam Al-Quran menyebut soal sabar. Di antara innallaha ma'as sabirin wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Luar biasa. Sabar itu luar biasa. Maka dikatakan oleh Nabi, separuh sabar itu puasa. Separuh sabar. Artinya kalau ente puasa tulus karena Allah, ente udah punya separuh sifat kesabaran. Luar biasa tuh. Orang yang sabar selalu dilindungi oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah ya. Maka disitulah kita jaga dan kita sambut Ramadan dengan baik. Di antara cara nyambut Ramadan yang terbaik adalah apa? Dengan istibsyar. Apa itu istibsyar? Gembira. Ramadan mau masuk, girang kita. Walaupun hawa nafsu kita nggak girang. Kenapa? Biasa nongkrong, ngopi, makan gorengan, tukang mie ayam lewat beli, panggil. Tukang somai lewat beli, ini nggak bisa. Bisa-bisa nanti maghrib. Hawa nafsu nggak suka, tapi kita harus gembira. Biar hawa nafsu kita apa? Semakin tunduk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau hawa nafsu dikuasain sama kita, wah kita orang luar biasa. Cuman kalau kita dikuasain hawa nafsu, selesai. Kan yang paling berat itu hawa nafsu, bukan setan. Setan mah kecil. Setan justru dia bisa ganggu kita karena nunggangin hawa nafsu. Hawa nafsu kendaraan setan. Makanya kalau hawa nafsunya bisa dikendalikan, setan nggak punya kemampuan. Walaupun dia berusaha ngebisikin, nggak ada kemampuan deh. Orang hawa nafsu di tangan kita. Maka disitulah puasa salah satu cara terbaik untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau nanti puasa benar lurus, insya Allah setahun penuh hawa nafsu yang bisa kendaliin. Maka dimulai dari sekarang dengan cara kita sambut. Ledek tuh hawa nafsu. Hawa nafsu suka bilang, aduh puasa lagi. Udah ngapa-ngapain, haus. Lagi kerja, haus banget dah. Nggak ngapa-ngapain, susah, lemes, meriang. Nah itu nafsu lagi bicara tuh sebenarnya tuh. Itu malah gembira, alhamdulillah puasa mau masuk panjangan umur ya Allah. Kasih sehat walafiat. Tuh nafsu kita nggak suka. Lama-lama dia tunduk. Itu salah satu caranya. Sebagaimana Nabi udah ngajarin kita kan. Dimana dikatakan dalam hadis apa? Ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah nyambutnya dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi ngajarin kita. Untuk apa sih disambut? Karena Nabi tahu bahwa umatnya ini akan dikuasai, bahkan dari zaman Nabi gak sedikit yang dikuasai hawa nafsu, apalagi zaman sekarang. Dengan cara begitu hawa nafsu akan tunduk. Gembira dengan sesuatu yang hawa nafsu gak suka. Itu luar biasa tuh. Maka Nabi ngajarin, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Wa inna fihi ala siyam wal qiyam, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa puasa dan bangun malamnya. Subhanallah. Kenapa? Biar hawa nafsu bisa dikendalikan. Faman nadhara Allah ilaihi faman lam yu'adzibhu abada, ya. Jadi ini juga kita sudah sampaikan tadi di pengajian kita, bahwasanya begitu masuk awal lailah, malam pertama Ramadan, maka Allah pandang seluruh hamba yang akan puasa
dan yang dapat pandangan Allah lam yu'adzibahu abada. Allah tidak akan azab dia selama-lamanya. Malam pertama. Jadi begitu pemerintah ngumumin besok puasa, berarti ini malam pertama. Malam pertama Ramadan. Langsung tuh banyakin istighfar, salawat, minta dikuatin Islam imannya. Kita berada di tempat yang, pokoknya kita berada di suasana yang baik. Malam pertama Ramadan, biar Allah pandang kita. Tuh hari kalau kita dipandang, ente dapat tiket aman dari azab Allah di hari kiamat. Nabi yang ngomong. Kita sampai yang tadi kan, kata Nabi, umatku dikasih 5 keistimewaan yang gak dikasih umat yang lain. Apa di antaranya? Begitu masuk malam pertama Ramadan, Allah pandang semua yang mau puasa. Yang dapat pandangan Allah tidak akan diazab sama sekali. Cuman siapa yang dapat pandangan Allah? Yang lagi mabok, yang lagi main game online, agak, yang lagi serius. Lagi malam pertama Ramadan, dia subhanallah begitu dengar besok puasa, dia serius tuh, dia ngambil wudhu, dia sholat sunnah, taubat, dia sholat apa? Hajat, diminta ya Allah kuatkan Islam iman saya. Allah pandang. Oh, ini malam pertama, yaudah yang penting jangan maksiat, main game. Nggak bakal dipandang lagi main game. Nggak serius itu namanya. Jadi dalam hal apa? Kondisi kita lagi berbuat baik. Karena nggak bilang main game nggak boleh, silakan aja. Cuman jangan di waktu-waktu yang apa? Yang luar biasa harus dihidupkan dengan ibadah. Jangan main game mulu. Ada waktu main game. Puasa waktunya kita apa? Banyakin amal soleh, bukan banyakin main game. Baca Quran walaupun minimal khatam sekali dalam sebulan. Minimal. Kalau bisa 2 kali cakap, berarti sehari 2 juz. Itu lebih cakap lagi. Cuman minimal buat antum nih yang sibuk, yang kerja, ya udah minimal dalam sebulan sekali khatam. Artinya per hari satu juz. Dicicil, semua mudah. Kalau kita benar ada ta'alluq dengan Al-Quran, berarti kita cinta sama Allah. Kalau kita cinta sama Allah, berarti Allah cinta sama kita. Ada firman atau bahasa yang lebih mulia daripada firman Allah? Nggak ada. Itu firman kalau kita baca dan kita hayatin, ente baca 2 lembar. Karena Nabi bilang habis sholat subuh 2 lembar. Begitu kelar, ente baca terjemahannya. Kan ada asbab nuzul juga tuh. Ente habis baca 2 lembar, ente baca. Kesentuh hati ente pasti. Habis duhur baca lagi 2 lembar. 2 lembar nggak ada 10 menit. Nggak ada, 2 lembar aja. Baca artinya. Subhanallah, arti begini nih ayatnya. Baru kita baca tadi. Habis asar 2 lembar. Maghrib 2, isya 2. 1 juz. Lah gampang banget. Gampang bikin 1 juz sehari. Setiap habis sholat 2 lembar aja ente baca. Kalau takutnya rumit ya. Karena Anda bilang, banyak orang, bahkan Anda pernah lihat langsung. Lagi tadarusan di masjid. Nah, baca. Hitung sama dia. Waduh, berapa lembar? Deket amat ya. Pahalanya dihitung sama dia. Jadi dari kiamat sama Allah dihitung-hitung juga pahala dia. Lo mau baca Quran lo hitung-hitung, gue hitung juga pahala lo. Kagak ada pahalanya yang ada. Nah, kayak caranya gimana supaya ikhlas tadi? Lebih mudah gitu. Baca 1, bolak-balik 2 lembar, bolak-balik. Udah kasih tanda. Habis duhur baca lagi 2 lembar. Satu sekali baca, sekali khatam itu insyaallah. Dalam sebulan ya. Tapi jangan cuma baca Quran. Di samping ente baca Quran, ente berzikir, banyakkan istighfar, bagus di bulan Ramadan tuh. Banyakkan istighfar dan salawat, karena setiap amal kan lipat kan. Salawat banyakin, kencengin di bulan Ramadan. Dan hadir majelis, oh luar biasa. Ente bakal rasain ente punya nikmat ketika ente memati. Di bulan Ramadan, di samping ente baca Quran, di samping ente tarawih, di samping ente salawat, ente hadir majelis. Lah kayak gimana pahalanya tuh? Ya takhabat apa? Ya takhabat malaikatnya apa? Akan iri. Luar biasa. Emang kita bilang di bulan Ramadan banyak majelis yang ditutup sementara. Tujuannya biar Ramadan dihidupkan dengan berbagai macam ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya tadarusan Al-Quran, tarawih, bangun malam menjelang subuh, habis salat tarawih tadarusan. Lah kakak nggak salah. Terus tarawih pada ngopi, nyender, makan gorengan, namanya ngaji. Ngaji dapat nggak ada sejam ngaji. Habis itu baru dia nyender sambil tidur dah. Bangun-bangun sahur, kan cakep. Bangun sahur, ente sholat subuh, mau rebahan lagi bentar, silakan kerja. Isi hidup ente tuh isi ibadah. Yang pure cuma nyari dunia pas lagi kerja doang. Sisanya apa? Begitu balik, ibadah semua, kan cakep.
Cakap, luar biasa. Makanya begitulah yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Makanya kenapa saya bilang dikhususkan Ramadan dengan kita membahas puasa, walaupun kita ulang terus, biar kita semakin memahami cara puasa yang benar gimana. Momennya puasa, kita bahas soal puasa. Ada masalah, ada pertanyaan, bisa diungkapin. Bib, ini gimana hukumnya? Pas banget kita lagi bahas apa? Puasa, sehingga puasa kita benar insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan sahabat dan para ulama sampai zaman kita ini. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu, insya Allah kita akan bahas lagi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang insya Allah taala. Wallahu alam bissawab. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا ربي. أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه وآله والصحب عدادة الصحب والحمد للإله تناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.